Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, marilah kita sama-sama berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Qadir, Hadir Pak. Admita, Hadir, Pak. Adnan, Pak. Habibah, Hadir, Pak. Aflan, Hadir, Pak. Ahmad Fatahila, Pak. Aliatri, Hadir, Pak. Asril, Hadir Pak. Bumi, Hadir Pak. Diva, Hadir, Pak. Mesin, Hadir, Pak. Nabil, Hadir Pak. Nur Asiza, Hadir, Pak. Nur Mayangsari, Hadir, Pak. Nur Sida, Hadir, Pak. Febi, Hadir, Pak. Suhaib, Hadir Pak. Wahyuni, Hadir, Pak. Yusri. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang trigonometri. Jadi pada bab ketiga ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Sebelumnya pada bab kedua kita telah mempelajari tentang barisan dan deret. Oke. Jadi sekarang kita belajar tentang trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke. Nah, ini dalam pertemuan kita kali ini 90 menit ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama itu 15 menit untuk pendahuluan, 60 menit inti dan 15 menit untuk penutup. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Ada yang tahu tentang trigonometri? Oke, silakan Raisa. Trigonometri adalah ilmu untuk mengukur besar sudut segitiga siku-siku. Trigonometri adalah ilmu untuk mengukur segitiga siku-siku. Oke, kita berikan aplaus untuk Raisa. Ada lagi? Oke, silakan. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut pada segitiga. Ilmu trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut segitiga siku-siku. Oke, boleh kita berikan aplaus. Kalau sudah paham tentang apa itu trigonometri, sekarang saya tanya, ada yang tahu tidak manfaat dari trigonometri? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita saksikan video berikut. Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri dengan subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Awal penerapan trigonometri jika ditinjau dari kemanfaatan penerapannya, maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri? Nah, ternyata trigonometri banyak sekali loh manfaatnya. Ayo kita simak beberapa manfaat dalam mempelajari materi trigonometri. Salah satunya pada bidang astronomi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Begitu pula jaraknya. Tidak mungkin kita menghitungnya menggunakan penggaris, kan? Pada bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, tinggi menara ataupun tinggi jembatan. Selanjutnya pada bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Pada bidang geografi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi suatu gunung. Nah, Ananda semua, masih banyak loh manfaat lainnya. Yuk kita belajar, karena semua ilmu pasti ada manfaatnya. Jadi
ilmu pasti ada manfaat. Begitupun dengan trigonometri. Jadi selain itu tujuan kita belajar trigonometri itu yang pertama kita dapat menjelaskan rasio trigonometri pada segitiga siku. Yang kedua, kita dapat menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga, menjelaskan identitas dasar trigonometri. Jadi ada tiga manfaat atau tujuan kita mempelajari trigonometri. Berikutnya, di sini ada pemahaman bermakna. Artinya dengan memahami trigonometri itu kita mampu mengidentifikasi hubungan sudut sisi segitiga siku. Yang kedua, kita mampu menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti yang tadi astronomi di bidang arsitektur. Jadi itu gunanya untuk kita belajar trigonometri. Oke. Sebelum kita masuk di materi perbandingan trigonometri, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras. Oke, silakan. Ini adalah asesmen diagnostik. Oke. Silakan dikerjakan, dipilih jawaban yang benar A, B, atau C. Oke, silakan. Oke. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, siapa yang menemukan trigonometri, Pak? Ini orangnya. Jadi trigonometri itu ditemukan oleh Al-Marwazi. Dia orang Turkmenistan. Nah ini, Al-Marwazi seorang ilmuwan Muslim pertama kali yang menggambar dan menyusun teori rasio trigonometri. Nama lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Abdullah Abbas Hasib Marwazi, lahir di Marwi, Turkmenistan pada tahun 770 Masehi. Jadi ini penemu trigonometri Al-Marwazi. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kalian pulang ke rumah nanti tiba-tiba di tengah lapangan ada anak-anak yang mengukur main layang-layang seperti ini, dapatkah kalian mengukur tinggi layang-layang? Tidak. Oh, gitu. Yang kedua, masih ingat kalian tentang segitiga siku-siku pelajaran waktu SMP? Lupa. Oke. Yang ketiga, dapatkah kalian mengukur panjang sisi C pada segitiga siku-siku? Ya. Yang keempat, masih ada ingatan kalian tentang teorema apa yang kita gunakan pada segitiga siku? Teorema Pythagoras. Oke. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Jadi materi kita ini untuk membahas tentang perbandingan trigonometri. Nah ini, sebelum kita masuk di perbandingan trigonometri, terlebih dahulu kita harus memahami penamaan segitiga siku-siku. Jadi yang khusus kita pelajari pada hari ini adalah segitiga siku. Jadi kalau misalkan ada sudut di A, kita namakan ya sudut theta. Di depan sudutnya itu seperti gambar ini, itu namanya sisi depan. Terus yang di samping ini di bawah itu sisi samping, dan yang paling panjang ini adalah sisi miring. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan. Nah ini untuk penamaannya. Sisi depan definisinya sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Jadi sudut theta di sebelah sini, berarti sisi depan itu pas di seberangnya. Yang kedua sisi samping, sisi yang berada di samping sudut theta.
di bawahnya, di samping atau di bawahnya. Terus yang kedua, yang ketiga, sisi miring. Sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Jadi sisi miring tidak selamanya miring ya, tidak selamanya. Nanti kalian temukan sisi miring seperti ini. Nanti kalian temukan sisi seperti ini. Sisi miringnya yang mana? Bawah, berarti C? D, oke. Nah, ini untuk perbandingan segitiga, siku-siku. Jadi untuk perbandingan segitiga itu kita mengenal ada sin atau sinus, cos atau cosinus, dan tan atau tangen. Itu aja dulu kita pelajari. Jadi sin theta, kalau misalkan kita di sudut A, untuk mencari sin itu adalah sisi depan atau sisi miring. Jadi kalau kita lihat sisi gambarnya ini, gambar segitiga ini, di depannya apa? B, C. Sisi miringnya A, nah C. Oke, kalau cos, sisi samping per sisi miring. Oke, berarti AB per A, C. Tangan, sisi depan per sisi samping. Depannya apa? BC per A, D. Oke. Nah, ini untuk penamaan segitiga siku-siku kalau sudah dijabarkan seperti ini. Karena terkadang ada soal panjang sisinya yang dicari atau jumlah sudutnya yang dicari, besaran sudutnya, kita gunakan seperti ini. Jadi kita ada perkalian silang namanya. Jadi secant atau kebalikan dari sin ya. Kalau misalkan sin A dimasukkan ke dalam diagram kartesius, bentuknya seperti ini. Dia sinnya itu depannya itu sejajar sumbu Y dan sampingnya itu sejajar sumbu X. Nah, selain mengenal sudut, besar sudut, ada juga yang namanya sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu sudut besar sudut dari garis horizontal. Nah, ini garis horizontalnya. Kalau kita melihat ke atas itu, misalkan kita berada di sisi sebelah tiang bendera seperti gambar, kita melihat ujung tiang bendera, jadi sudut yang terbentuk antara horizontal dengan tinggi tiang bendera itu namanya sudut elevasi. Selain elevasi ada apa? Ada sudut depresi. Nah, ini penggambarannya. Ada pesawat, terus tiba-tiba dia melihat ada orang di ujung gedung di bawah, berarti sudut yang ke bawah sejajar dengan horizontal itu namanya sudut depresi. Oke, bisa dipahami? Nah, saya berikan contoh soal. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A, tentukan nilai sin B. Jadi kita pertama-tama cari dulu perbandingannya, kita cari dulu sisi-sisinya, jumlah sisinya menggunakan rumus kita kuras. Dan setelah itu kita tentukan sin B-nya. Nah, bisa dipahami? Atau saya jelaskan lagi? Jelaskan dulu ya. Oke. Tadi keterangannya apa? Nah, apa keterangannya tadi? ABC siku-siku di titik A, oke. Siku-siku di titik A. Terus Dengan AB sama dengan 3 cm. AB sama dengan 3 cm. Terus Dan BC sama dengan BC sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan apa? nilai sin B. Ditanyakan sin B sama dengan oke. Kalau kita mengingat kembali, sin B itu apa? Apa pendapat?
Depan per miring. Nah, ya kan? Depannya mana? Kalau misalkan kita cari dari sin B, AC per DC. AC-nya sudah ada tidak? Belum ada. Nah, jadi untuk mencari sisi AC kita gunakan pita dua. AC sama dengan akar BC pangkat 2. BC pangkat 2 dikurang BA pangkat CA pangkat 2. BC berapa? 6. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 3 pangkat, berarti di sini ambil 3 pangkat 2. Oke. 6 pangkat 2 berapa? 36. 3 pangkat 2? 9. Oke. Jadi akar berapa? 27. Akar 27 itu berapa? 3 akar 3. Jadi sisi CA itu sama dengan 3 akar 3. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. AC nilainya berapa? 3 akar 3 per BC berapa? 6. Oke, jadi berapa? Ini habis, ini sisa 2. Jadi 1/2 akar 3. Jadi sin B itu sama dengan 1/2 akar 3. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini contoh soal berikutnya, saya rasa sama tadi. Kalau tadi kita mencari sin, sekarang kita mencari tangen. Kalau tangen apa? Depan per samping. Jadi kita cari sisi-sisinya. Kalau misalkan sisi G nya sama dengan cari kita gunakan kita boras. Setelah itu kita tentukan sisi tangennya. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan LKPD. Kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian yang tadi. Bisa? Oke. Oke, silakan. Silakan dikerjakan. Kembali kalian menjawab, saya akan isi nilai keterampilan kalian. Ayo silakan. Isi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan. Kelompok 4.
A. Kalau sisi miring berarti dia ditambah dengan sisi lainnya. Ini apa 12,2 ditambah 9,2. Kalau ini dikurang 10,2 dikurang 6,2. Terus jangan lupa kalian tulis kesimpulan ya. Dari soal itu ada kesimpulan apa yang kalian bisa tarik. Jelas ya? Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hairul, yaitu tentang trigonometri. Masuk ke pertanyaan yang pertama.
Dimana AB sama dengan akar CB kuadrat dikurang AC kuadrat. Nilai CB kuadrat yaitu 10 kuadrat, nilai AC kuadrat yaitu 6 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100 dan 6 kuadrat hasilnya 36. 100 dan 36 dikurang dan hasilnya adalah akar 64. Akar pertanyaan yang kedua, di sini kita akan mencari nilai yang ada yaitu SR. Nah, nilai SR yaitu 9 sedangkan nilai RT yaitu 12. Nah, yang ditanya yaitu nilai ST. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu ST sama dengan akar SR kuadrat ditambah RT kuadrat sama dengan nilai SR kuadrat yaitu 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan nilai dari 9 kuadrat yaitu 81 sedangkan nilai 12 kuadrat yaitu 144. Nah, 81 ditambah 144 sama dengan akar 225. Akar dari 225 yaitu 15. Nah, ini dia hasil jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kesimpulannya, setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Bagaimana kelompok lain? Apa ada pertanyaan? Ada, jelas ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FG sama dengan 5, GH sama dengan 4, FH sama dengan tidak diketahui. Jadi FH sama dengan akar FG pangkat 2 kurang GH pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan 9 sama dengan akar 9. Jadi hasilnya adalah FH sama dengan 3. Jadi nilai FA itu sama dengan 3. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kalau gitu silakan kesimpulannya. Kesimpulannya, setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Setiap segitiga apa? Setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Setiap segitiga memiliki nilai perbandingan sama. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1. Silakan pertanyaannya. Apakah perbandingan trigonometri berlaku pada semua jenis segitiga? Tidak. Apakah perbandingan trigonometri berlaku untuk semua segitiga? Silakan dijawab. Jadi jawabannya adalah tidak. Tidak. Ini hanya untuk segitiga siku-siku. Hanya untuk berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, kita berikan aplaus. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sangat luar biasa sekali. Oke, kita selanjutnya dari hasil itu dapat kita menarik kesimpulan bahwa untuk mencari sin A itu sama dengan apa? Sisi depan per oke, untuk cos theta sama dengan sisi ya, untuk tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengetahui semua cara kerja atau cara mengetahui sisi-sisi pada segitiga siku-siku, saya akan memberikan proses pada kalian. Jadi gunanya untuk mengukur kemampuan sejauh mana kalian memahami materi ini. Jelas ya? Oke. Ini postage-nya silakan dikerja sesuai dengan pemahaman, sejauh mana pemahaman kalian
kalian. Jadi silakan dikerja sendiri-sendiri ya, silakan kerja masing-masing. Oke, silakan. Ini postesnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi trigonometri. Silakan diselesaikan. Oke, silakan jawab. Silakan ya, masing-masing kelompok satu orang kumpul hasil pekerjaannya temannya. Ayo. Oke, masing-masing sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertemuan berikutnya, yang pertama kapan lagi nanti ketiga? Lusa ya? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk di perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi untuk materi berikutnya perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Caranya sama, kita juga akan nanti melakukan diskusi kelompok dan ada post-testnya. Nah, untuk mata pelajaran matematika trigonometri, materi trigonometri hari ini saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, saya mau tanyakan, bagaimana perasaan kalian kalau sudah belajar tentang trigonometri? Apakah senang atau senang? Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri ini, kita persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk keinginan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.